Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kita tadi masih ini. Ya. Tadi kan kita awalnya menghitung delta X kan. Ya, delta X itu adalah X2 ya dikurangi X1. Ya, jadi kan ada 2 saat ya. Ini X2-nya, ini X1-nya. Nah, kemudian yang ini, yang 20 ini adalah Y2. Yang ini adalah Y1 ya. Nah, jadi di sini ada juga ada Y2-nya ya, Y2. Y2-nya berapa? Ya, Y2-nya ini 8. Ya, Y2-nya 8. Nih, 8. 8 ya. Ya, 8 ini tentu saja diperolehi dari mana? Ya, dari X kuadrat. Ya, diperoleh dari X kuadrat ditambah 4. Ya, itu 8. Ya, dapat 8 yang ini kan? Nah, ini. Nah, itu Y2-nya. Ya. Nah, Y1-nya adalah Y1-nya adalah ini kan dari tahun 2002 ya. Nah, X2-nya. Oh, maaf. Ini sebentar. Oh, salah. Bukan. Y2-nya di sini adalah ya. Ini ya. 2 tambah ini, 2 tambah delta X ya, 2 ditambah delta X. 2 ditambah delta X ya, pangkat 2 ya, ditambah 4. Tuh. Ya. Nah, kalau Y1-nya berapa? Y1-nya dengan ya 2 kuadrat tambah 4, 8. Ya. X1 menghasilkan Y1. Nah, gini supaya nggak bingung gini aja nih. X1 ya. Ini menghasilkan Y1, menghasilkan ini. Nah, itu ya. Nah, X2 ya. X2 menghasilkan Y2. Nah, ini ya. Oh. Nah, baru di sini kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Tadi ada gangguan sedikit sebentar. Ada gangguan di saya. Oke. Lanjut lagi. Nah, kecepatan sesaatnya adalah ini ya. Limit. Masih ada gangguan lagi sebentar ya. Mungkin saya harus matikan kamera sebentar. Nah, coba lanjutkan lagi. Ya. Nah, ini kecepatan sesaatnya ya. Yaitu Y2 dikurangi Y1 ya pada delta X ya. Delta X itu adalah X2 dikurangi X1 ya. Delta X sama dengan X2 kurangi X1 ya. Nah, X2-nya kan ini nih. 2 tambah delta X. Nah, ini. Ya. Tuh. Ya. Nah, dikurangi X1. X1-nya 2 kan? Nah, 2 ditambah delta X dikurangi 2, yaitu delta X itu sendiri ya. Nah, itu. Jadi makanya di sini dibagi delta X di sini kan. Nah, sama dengan ya sebenarnya apa? Limit delta X menuju 0 ini masih sama. Delta X menuju 0.
delta X menuju 0 dari nih, ya. Iya 2 tambah delta X. Ini nih, ya. Yaitu 2 tambah delta X kuadrat ditambah 4. Ya. Oke, ini supaya mudah. Saya uraikan dulu nih supaya mudah saya buat ini nih. Delta Y sama dengan atau gini, Y2 atau delta Y mudah gini, delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1. Y2 dikurangi Y1. Nah, Y2-nya ini tadi. Nah, ini kan, ini dikurangi Y1. Y1-nya 8. Oh, kurangi 8 ya. Ya. Jadi ini Y2, ini 8-nya Y1. Berapa ini? Ya. Nah, ini adalah kita uraikan jadi 4 ya. Ditambah 4 delta X 4 delta X ya. Ditambah delta X kuadrat ya ditambah 4 ya dikurangi 8 itu ya. Jadi yang ini itu adalah uraiannya nih, yang ini ya. Ini itu adalah uraiannya yang ini nih. Uraiannya ini nih. Gitu. Ya. Nah, kalau yang 8 ini ya, yang min 8 ini yang ini ya. Nah, itu sama dengan berapa? Ya, 4 tambah 4 kurang 8 jadi 0. Jadi yang tersisa adalah 4 delta X. Ya, 4 delta X. Ya, 4 delta X. Ditambah delta X kuadrat. Tambah delta X kuadrat. Nah, ini yang tersisa. Dikurangi. Nah, ya. Jadi delta Y itu adalah ini 4 delta X ditambah delta X kuadrat. Ya. Oke, ini jadi 4 delta X. 4 delta X. Delta X. Tambah delta X kuadrat. Nah, ditambah delta X. Nah, gitu ya. 4 delta X tambah delta X kuadrat, itu ini delta Y-nya dibagi delta X. Dibagi delta X. Bagi delta X. Nah, sama dengan limit lagi. Limit lagi. Delta X menuju 0. Delta X menuju 0. Nah, ini kalau disederhanakan jadi apa? Jadi 4 ditambah delta X. Nah, ya. Nah, tetapi delta X itu menuju 0. Ya, delta X menuju 0, berarti ini menuju 4. Ya. Nah, jadi kecepatan sesaatnya adalah, nah, jadi kecepatan perubahan pola penduduk pada saat X 92 nah, itu adalah 4 juta per tahun. Ini adalah jawaban soal ini.
4 juta per tahun. Ini jawabannya. Jawabannya. Nah, coba kita review kembali ya. Kita review kembali yang kita kerjakan. Ya, sebenarnya ya, yang dikerjakan ini, ya segini panjangnya ini, ya ini sebenarnya kita mengikuti langkah-langkah yang sebelumnya sebenarnya kayak begini sama, ya pada prinsipnya sama. Yang berbedanya adalah di sini delta x-nya itu menuju 0. Perbedaannya hanya di sini sebetulnya. Yang lainnya prinsip pengerjaannya sama. Coba kita lihat samanya di mana. Ya, kita lihat. Di sini kan ada 2 saat, x-nya 2 dan x-nya 4. Itu ada 2 saat. Itu pun ada 2 saat. Ada x1-nya 2. Nah, satunya lagi adalah 2 tambah delta x. Ya, jadi ada 2 saat sama. Ini saat pertama, saat kedua. Ya. Nah, sehingga ada selisihnya. Itu delta x. X2 dikurangi X1 dapat 2. Nah, kalau di sini delta X-nya adalah X2 ini dikurangi ini ya. 2 tambah delta X dikurangi 2 itu delta X. Nah, sama ya. Nah, delta Y juga sama ya. Ini adalah Y2, ini adalah Y1. Ini mau sama ya. Ada Y2, ini ada Y1. Ya. Nah, ada Y2, ada Y1, ada selisihnya. Selisihnya adalah Y2 dikurangi Y1. Ya, yaitu ini. Ya. Jadi ada delta Y, ada delta X. Dibagi. Ya. Sama seperti ini. Ada delta Y, ada delta X. Terus dibagi. Nah, hanya bedanya di sini, delta X-nya menuju 0. Berarti sangat dekat ke 0. Kalau ini kan jauh. Delta X-nya 2. Jaraknya jauh. Ya. Nah, kalau ini jaraknya dekat. Karena delta X-nya menuju 0. Ya. Jadi prinsip pengertian itu sama. Yang membedakan hanyalah di sini ada proses limit delta X-nya menuju 0. Ya. Nah, sehingga di sini kita memperoleh apa namanya itu kecepatan perubahan sesaat itu pada saat X dengan 2 ya, yaitu adalah 4 juta per tahun. Nah, sana bagaimana kalau misalnya bukan pada saat X dengan 2 ya, pada saat X dengan 3. Nah, kalau X dengan 3 gimana? Ya, sama aja prinsipnya ya. Nih. X dengan 3. Ya. Tapi di tahun 2003 kecepatan perubahan penduduknya berapa? Nah, sama langkah-langkahnya seperti ini. Ya. Bisa copy paste aja ke sini, nanti kita ganti aja. Ya, ini prinsipnya sama pada prinsipnya. Ya. Ya. Ini bisa di copy paste karena memang prinsipnya sama. Ya. Nah, coba ya. Kita bahas yang ini. Pada saat 2003 gimana? Nah, berarti di sini X1-nya bukan 2, 3. Itu tahun 2003. Nah, nilai Y-nya berapa? Ya 342 ya ditambah 4 ya. 342 9 ya. 9 tambah 4 13. Nah, 13 ini kan sama nih 13 di sini nih. Tuh, 13. Ya. Nah, terus tadi mana? 13. Nah, ini ya. Ada X1, ada Y1. Nah, sekarang X2. X2-nya adalah 3 lebih sedikit. Ya, ada plus delta X ya, lebih sedikit ya. 3 tambah delta X. Nah, delta X menuju 0. Nah, Y2-nya gimana? Yaitu 3 ditambah delta X ya, pangkat 2 ditambah 4. Nah, delta Y gimana? Y2 dikurangi Y1. 3 tambah delta X kuadrat ditambah 4 ya. Dikurangi, boleh dikurangi 8, tapi dikurangi 13. Ya. Y1-nya kan 13, dikurangi 13. Ini ya. Nah, kemudian yang diurai
3 tambah delta X kuadrat adalah 9. Ya. Ditambah 6 delta X. Ya. Ditambah delta X kuadrat. Ditambah 4 dikurangi 13. Ya. 9 tambah 4 kurang 13, 0. Ya. Yang tersisa adalah 6 delta X ditambah delta X kuadrat. Ya. Nah, delta X-nya adalah X2 dikurangi X1. Ya. 3 tambah delta X dikurangi 3. Itu delta X. Nah, kecepatan sesaat. Ya. Limit delta Y dibagi delta X. Delta X-nya menuju 0. Ya. Delta Y-nya adalah ini, delta Y. Ya. Itu 6 ditambah, nah ini 3 di sini. 3 dikurangi Y3. Itu. Nah, ini jadi 6. 6. Nah, jadi ini adalah 6. Ini 6. Nah, jadi kesimpulannya adalah laju perubahan jumlah penduduk pada saat X sama dengan 3 ya, adalah 6 juta per tahun. Nah, itu ya. Nah, jadi soal yang 2 terakhir ya, yaitu yang ini ya, yang ini ya, dan yang ini ya. Itu sebenarnya kita mencari nilai turunan fungsi di satu titik ya. Jadi sebenarnya 4 juta per tahun ya, kemudian 6 juta per tahun. Ini adalah nilai turunan ya. Jadi secara matematis kita bisa katakan bahwa ya, turunan Y ya di X sama dengan 2 adalah ya 4 juta per tahun. Ya. Nah, yang ini turunan Y. Nah, ini ya. Turunan Y di X sama dengan 3 adalah 6 juta per tahun. Nah, jadi yang tadi kita kerjakan sedemikian panjangnya itu adalah ya proses penurunan ya. Penurunan fungsi di satu titik. Ya, yang menghasilkan jawaban 4 juta per tahun dan 6 juta per tahun. Ya, jadi kita sebenarnya tadi sudah menghitung turunan ya. Ya. Nah, jadi turunan itu ditafsirkan sebagai kecepatan atau laju perubahan nilai fungsi di satu titik. Ya, ini di titik X dengan 2, yang di sini di titik X dengan 3. Di sini. Ya. Nah, kalian melihat bahwa ternyata dengan apa namanya itu, dengan cara mengerjakan seperti ini, ya, itu kan apa namanya itu panjang sekali cara penyelesaiannya, ya panjang sekali, ya. Tapi ini bagus untuk menanamkan pengertian turunan, ya. Nah, jadi di sini terlihat prosesnya, ya bagaimana makna dari turunan fungsi di satu titik. Jadi pada dasarnya sama saja seperti laju perubahan rata-rata yang biasa, namun si selang waktunya ya dibuat sekecil mungkin menuju 0. Itu yang membedakan sebenarnya. Nah, ini adalah pengerjaan ya, menghitung turunan ya, dengan menggunakan konsep ya, secara konseptual seperti ini, panjang seperti itu ya. Nah, karena itu ya kemudian ada rumus-rumus mengenai turunan ya.
Sehingga kita bisa melakukan shortcut terhadap proses yang panjang ini, ya. Nah, coba kalau kalian lihat di ini di website, ya. Di website yang ini, sebentar ya. Ada mengenai turunan. Nah, kalian bisa melihat website yang saya tampilkan tidak? Apakah kalian bisa melihat web? Pak, Bapak. Ya. Bagaimana? Bagaimana bisa melihat? Ya? Bisa. Bisa. Apakah tampil nih saya ada menampilkan satu website, ya, ensiklopedia.com, judulnya rumus-rumus turunan. Tampil tidak? Tampil? Nah, Tampil Pak, tampil Pak. Nah, lihat. Lihat rumus 1, ya. Dx pangkat n dx, ya. Kalian baca, ya. Ini artinya turunan dari x pangkat n terhadap x dibacanya. Ya, sebentar saya pindahkan ke ke Microsoft Word ya supaya lebih jelas lagi, ya. Nah, rumus-rumus itu untuk shortcut, ya, yaitu memangkas proses yang panjang ini, ya. Nah, coba rumusnya apa tadi, ya? Yang pertama ini, ya, rumus yang pertama contohnya, ya. Itu adalah seperti ini rumusnya, ya. D, ya, x pangkat n, ya, x pangkat n dx, rumusnya begini, dengan n dikali x pangkat n-1. Ya. Nah, ini dibacanya adalah turunan x pangkat n terhadap x, ya, adalah n kali x pangkat n-1, ya. Nah, tapi ada juga di rumus keberapa itu kalau sudah lihat ada juga rumus yang begini. Ya, soalnya bisa lihat sendirilah di situ, ya. Turunan dari suatu konstanta, ya, itu 0. Ya, ada yang rumusnya kayak begini. Ya, di sini C-nya itu konstanta. Ya. Nah, ini. Ya, rumus yang berapa coba kalau kita lihat ya supaya yakin sudah ada di sana. Nah, ya rumus 2, lihat rumus 2 nih. Ya. Turunan suatu konstanta itu 0. Ya. Nah, sekarang coba kita terapkan, ya. Kita terapkan di sini. Ya. Kita pakai dua rumus ini nih, kita pakai. Ya, ini rumus-rumus awal, ya. Nah, coba kita terapkan ini. Ya, ini kan soalnya ini tadi. Nah, ini. Y sama dengan x kuadrat tambah 4. Nih. Ya. Nah, di sini ada dua suku. Suku pertama x pangkat 2, suku keduanya konstanta. Ini konstanta, ya. Nah, maka di sini kita mencari turunan dari x pangkat 2, ya, terhadap x. Turunan dari x pangkat 2 terhadap x. Nah, di sini berarti n-nya 2, ya, n-nya 2. Sehingga kita gunakan kita dapatkan n-nya 2, ya, dikali x pangkat n-1, 2 dikurangi 1. Ya. Sama dengan 2 dikali x pangkat 1, kan? Ini itu 2x. Itu untuk suku yang pertama. Ya. Nah, suku yang kedua 4 ini. Ya. Ya. Di sini C-nya 4. 0 turunannya. Nah, sehingga turunan dari
turunan dari X kuadrat tambah 4 nah X kuadrat ditambah 4 ini sama saja dengan turunan dari X pangkat 2 ini dx ditambah turunan dari 4. Nah, turunan X kuadrat tetap X adalah 2X. Ya. Ditambah 0. Itu sama dengan 2X. Nah, ini adalah ya. Ini adalah Y aksen ya. Jadi Y aksen sama dengan 2X. Ya, Y aksen itu artinya turunan Y terhadap artinya turunan Y ya. Ini ya. Jadi Y aksen sama dengan 2X. Jadi kalian jangan bingung ya di sini. Di sini kan karena Y-nya itu kan X kuadrat tambah 4 ya. Y-nya adalah X kuadrat tambah 4. Nah, Y aksen ya. Itu berarti turunan X kuadrat tambah 4 terhadap X ya. Jadi 2X jawabannya. Nah, sekarang ke soal ini tadi. Kita menjawab pertanyaan ini. Ini. Kita jawab yang ini. Nah, berarti di sini kan X-nya 2. Ya, X-nya 2. Nah, kita ganti aja X-nya 2. X-nya 2. Jadi, Y aksen 2 apa? Ya, 2X 2 dikali 2, yaitu 4. Nah, yaitu 4 juta per tahun. Nah, ini kan jawabannya tadi, 4 ini kan. Ini nih. Nah, ini. 4 juta per tahun. Ya. Nah, kita pakai turunan. Ya. Atau shortcut. Ya. Nah, sekarang ini. Berapa kecepatan perubahan jumlah penduduk pada saat X menang 3? Nah, ini. Ya. Berarti X-nya 3. Nah, kalau X-nya 3 berarti Y-nya berapa? Y aksen. Y aksen sama dengan 2 dikali 3. Yaitu 6. Ya. 6 juta per tahun. Ya, yaitu yang tadi jawabannya. 6 juta per tahun yang ini. Nah, ini nih. Nah, ini. 6 juta per tahun. Ya. Jadi, rumus-rumus tadi itu shortcut. Ya. Untuk memangkas langkah-langkah yang panjang. Seperti itu. Ya. Nah, apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi Pak, kalau dalam kasus sebenarnya bisa aja sih kan Pak, kita nggak perlu pakai cara yang pertama tadi, langsung pakai turunan. Bisa, bisa. Bisa. Ya. Saya tadi menggunakan cara yang panjang itu untuk mengajarkan konsepnya. Jadi, supaya kan nggak bingung ini turunannya dapat dari mana. Ya, sebenarnya itu konsepnya seperti itu ceritanya. Ya. Nah, dari cerita yang panjang itu kita ambil ringkasnya. Cara ringkasnya gimana? Nah, cara ringkasnya itu dengan rumus tadi. Ya. Gitu. Jadi memang di sini penekanannya bukan ke teknik menghitung, ya, tapi ke pemahaman turunan sebagai laju perubahan nilai fungsi. Ya, tadi kan kita berangkatnya dari laju rata-rata dulu berangkatnya. Dari laju rata-rata, kemudian kita perpendek, kita persingkat delta x-nya menuju 0, tentulah turunan. Jadi itu ceritanya. Jadi ini kita tadi itu belajar yang kita bahas lama tadi, itu kita mempelajari bagaimana proses lahirnya. Kita kelahirannya gimana itu si turunan itu. Riwayatnya begitu ceritanya. Ya, gitu. Ya, tapi tentunya nanti dalam mengerjakan soal-soal di dalam matematika bisnis, ya kita
secara shortcut seperti itu, ya menggunakan rumus-rumus. Ya. Nah, sekarang coba misalnya ada soal seperti ini. Ya. Lagi nih. Yang apa ini masih mengenai laju perubahan, masih mengenai jumlah penduduk ya misalnya saja ya. X ini menyatakan tahun ya, sama seperti tadi. Ya. Ya. Kemudian Y-nya ada jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk pada saat X. Nah, misalnya begini. Y sama dengan ya. Oh, satu lagi. Atau nggak apa-apa ini nggak apa-apa lagi nih. Nggak apa-apa. Ini aja langsung ya. Kita gini, 2X pangkat 4 ya. Ditambah 5X kuadrat ditambah 10. Ya, anggap beginilah ya. Ini juta penduduk. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan 1. Ya. Berapa laju perubahan jumlah penduduk antara X sama dengan ya, X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 atau 5. Itu pertanyaan 1 ya. Pertanyaan 2. Laju perubahan rata-rata. Yang 2. Ya. Berapa laju perubahan rata-rata jumlah penduduk antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Yang 3. Berapa laju perubahan ini antara dan X sama dengan 1,5. Yang 4. Berapa laju perubahan jumlah penduduk pada saat X dengan 1. Ya, oke. Tadi yang jawab itu Yodan ya, awal Yodan ya. Oke. Yodan. Kita skor dulu, lupa. Yodan. Dapat skor 4. Oke. Nah, silakan kalian kerjakan. Ini ada pertanyaan ya. Nanti mohon dijawab oleh 4 orang mahasiswa yang berbeda-beda ya. Jadi mohon untuk yang kasus ini ya, untuk kali ini 4 pertanyaan ini dijawab oleh mahasiswa yang berbeda-beda. Ya. Jangan dijawab oleh 1 orang atau 2 orang, tapi dijawab oleh 4 orang yang berbeda. Pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 4. Ya. Di antara 4 pertanyaan ini mana yang di antara 4 pertanyaan ini, ya, pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 4, mana yang mempertanyakan turunan fungsi?
Nomor 4, Pak. Siapa yang jawab? Iya. Oh, Aurelian, ya, betul ya. Yang keempat itu menjawab ini mengenai turunan, ya. Ini mengenai laju perubahan sesaat, ya. Ini mengenai laju perubahan sesaat. Laju perubahan sesaat. Kalau yang lain rata-rata, ya. Oke, Yan. Aurelian dapat skor 2. Ya, silakan. Mohon 1-4 ini dijawab oleh 4 mahasiswa yang berbeda. Yang mau duluan, ya, untuk pertanyaan nomor 1 dulu, sebutkan namanya dulu, ya.